Indonesia dikatakan pernah menjajah Timor Leste oleh orang Timor Leste sendiri, khususnya para orang tua di Timor Leste yang hidup di tahun 1970 sampai 1998. Bahkan nih, Presiden Habibie pada saat itu dianggap sebagai sosok yang sangat berjasa bagi rakyat Timor Leste loh. Waduh, kok bisa ya? Bukankah dahulu kita di sekolah cuma diajarkan kalau Timor Leste itu pisah karena rakyatnya nggak mau bergabung dan banyak dari mereka yang minta merdeka. Ternyata kisahnya itu panjang dan gak sesimpel itu. Bahkan Indonesia sampai dapat kecaman internasional karena melakukan kejahatan berdarah di Timor Leste yang saat itu namanya adalah Timor Timur. Nah, daripada kita sama-sama penasaran, langsung aja Bang Ari bahas dari awal mengapa Timor Leste bisa gabung dengan Indonesia sampai mereka menjadi negara resmi yang berdiri di tahun 2002. Check this out, by the way, jangan lupa subscribe. Nah, berbicara terkait dengan Timor Leste itu kalau kita lihat dari peta Indonesia, mereka berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ratusan tahun lalu, tepatnya di abad ke-16, Portugis saat itu berhasil sampai ke pulau ini yang pada saat itu masih disebut sebagai Pulau Timur. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kok bisa sih Portugis nyampe ke Nusantara? Padahal kalau kamu lihat dari peta, jaraknya itu jauh banget, teman-teman. Ternyata, Portugis bisa sampai ke Nusantara karena tidak terlepas dari perjanjian Tordesillas di tahun 1494. Perjanjian ini tuh lahir karena Spanyol dan Portugis saat itu berantem soal daerah penghasil rempah-rempah yang akan mereka kunjungi karena mereka sama-sama kesulitan ekonomi. Dua negara ini pada saat itu memang benar-benar ahli dalam penjelajahan samudra dengan teknologi perkapalan yang terbilang sangat maju di zamannya. Namun sayangnya, ekonomi mereka anjlok karena Konstantinopel pada saat itu yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman Turki. Penaklukan Konstantinopel ini dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II pada 20 Oktober 1453. Penaklukan Konstantinopel ini sangat berpengaruh pada ekonomi Spanyol dan Portugis saat itu yang terpaksa harus membagi dunia menjadi dua bagian melalui perjanjian Tordesillas yang udah Bang Ari sebutkan tadi. Belahan bumi sebelah barat akan menjadi wilayah kekuasaan Spanyol dan belahan bumi bagian timur akan menjadi wilayah kekuasaan Portugis. Dari sinilah Portugis kemudian akan melakukan penjelajahan rempah-rempah ke arah timur mulai dari menyusuri pantai Afrika di abad ke-15 sampai tiba di Maluku pada tahun 1512 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Di tahun yang sama, penjelajah Portugis yang bernama Antonio de Abreu berhasil mendaratkan kapal layarnya di Nusantara, kemudian dia melakukan penjelajahan ke Pulau Timur, Kepulauan Banda, Pulau Ambon, dan Seram. Dari penjelajahan bangsa Portugis tadi, kita akhirnya mengetahui kalau Portugis lah yang merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Pulau Timur sejak abad ke-16, lalu nantinya disusul dengan Belanda di abad ke-18. Tepatnya pada kedatangan Belanda di abad ke-18, Pulau Timur dibagi menjadi dua bagian, yang mana sebelah baratnya adalah wilayah kekuasaan Belanda alias disebut dengan Timor Belanda, sementara bagian timur diserahkan kepada Portugis atau disebut dengan Timor Portugis. Nah, pada saat Perang Dunia II meletus, Jepang pada saat itu mulai menguasai Indonesia tepatnya pada tahun 1942 sehingga Pulau Timur dikuasai oleh Jepang selama beberapa tahun kekuasaannya di wilayah Hindia Belanda. Saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tepatnya pada tahun 1945 dan menyatakan kalah dalam Perang Dunia II, Pulau Timur ini akhirnya diserahkan kepada rakyat Indonesia saat kemerdekaan. Namun pada saat penyerahan itu, Pulau Timur ini masih terbagi menjadi dua, artinya sebelah timurnya masih merupakan daerah pendudukan Portugis. Pada saat awal Indonesia merdeka, Presiden Soekarno menetapkan bahwa seluruh wilayah yang dahulu merupakan bekas pendudukan Belanda di daerah Hindia Belanda adalah wilayah Indonesia. Sehingga yang diakui sebagai bagian dari Indonesia di Pulau Timur pada awal kemerdekaan pada saat itu hanya Nusa Tenggara Timur, sedangkan Timor Leste alias Timur Timur bukan merupakan bagian dari Indonesia. Hal itu berlangsung sampai di tahun 1974 pada saat terjadi revolusi anyelir di negara Portugal. Indonesia dikatakan pernah menjajah Timor Leste oleh orang Timor Leste sendiri, khususnya para orang tua di Timor Leste yang hidup di tahun 1970 sampai 1998. Bahkan nih, Presiden Habibie pada saat itu dianggap sebagai sosok yang sangat berjasa bagi rakyat Timor Leste loh. Waduh, kok bisa ya? Bukankah dahulu kita di sekolah cuma diajarkan kalau Timor Leste itu pisah karena rakyatnya nggak mau bergabung dan banyak dari mereka yang minta merdeka. Ternyata kisahnya itu panjang dan gak sesimpel itu. Bahkan Indonesia sampai dapat kecaman internasional karena melakukan kejahatan berdarah di Timor Leste yang saat itu namanya adalah Timor Timur. Nah, daripada kita sama-sama penasaran, langsung aja Bang Ari bahas dari awal mengapa Timor Leste bisa gabung dengan Indonesia sampai mereka menjadi negara resmi yang berdiri di tahun 2002. Check this out, by the way, jangan lupa subscribe. Nah, berbicara terkait dengan Timor Leste itu kalau kita lihat dari peta Indonesia, mereka berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ratusan tahun lalu, tepatnya di abad ke-16, Portugis saat itu berhasil sampai ke pulau ini yang pada saat itu masih disebut sebagai Pulau Timur. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kok bisa sih Portugis nyampe ke Nusantara? Padahal kalau kamu lihat dari peta, jaraknya itu jauh banget, teman-teman. Ternyata, Portugis bisa sampai ke Nusantara karena tidak terlepas dari perjanjian Tordesillas di tahun 1494. Perjanjian ini tuh lahir karena Spanyol dan Portugis
saat itu berantem soal daerah penghasil rempah-rempah yang akan mereka kunjungi karena mereka sama-sama kesulitan ekonomi. Dua negara ini pada saat itu memang benar-benar ahli dalam penjelajahan samudra dengan teknologi perkapalan yang terbilang sangat maju di zamannya. Namun sayangnya, ekonomi mereka anjlok karena Konstantinopel pada saat itu yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman Turki. Penaklukan Konstantinopel ini dipimpin langsung oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II pada 20 Oktober 1453. Penaklukan Konstantinopel ini sangat berpengaruh pada ekonomi Spanyol dan Portugis saat itu yang terpaksa harus membagi dunia menjadi dua bagian melalui perjanjian Tordesillas yang udah Mengari sebutkan tadi. Belahan bumi sebelah barat akan menjadi wilayah kekuasaan Spanyol dan belahan bumi bagian timur akan menjadi wilayah kekuasaan Portugis. Dari sinilah Portugis kemudian akan melakukan penjelajahan rempah-rempah ke arah timur mulai dari menyusuri pantai Afrika di abad ke-15 sampai tiba di Maluku pada tahun 1512 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Di tahun yang sama, penjelajah Portugis yang bernama Antonio de Abreu berhasil mendaratkan kapal layarnya di Nusantara. Kemudian dia melakukan penjelajahan ke Pulau Timur, Kepulauan Banda, Pulau Ambon, dan Seram. Dari penjelajahan bangsa Portugis tadi, kita akhirnya mengetahui kalau Portugislah yang merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Pulau Timur sejak abad ke-16, lalu nantinya disusul dengan Belanda di abad ke-18. Tepatnya pada kedatangan Belanda di abad ke-18, Pulau Timur dibagi menjadi dua bagian, yang mana sebelah baratnya adalah wilayah kekuasaan Belanda alias disebut dengan Timor Belanda, sementara bagian timur diserahkan kepada Portugis atau disebut dengan Timor Portugis. Nah, pada saat Perang Dunia II meletus, Jepang pada saat itu mulai menguasai Indonesia tepatnya pada tahun 1942 sehingga Pulau Timur dikuasai oleh Jepang selama beberapa tahun kekuasaannya di wilayah Hindia Belanda. Saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tepatnya pada tahun 1945 dan menyatakan kalah dalam Perang Dunia II, Pulau Timur ini akhirnya diserahkan kepada rakyat Indonesia saat kemerdekaan. Namun pada saat penyerahan itu, Pulau Timur ini masih terbagi menjadi dua, artinya sebelah timurnya masih merupakan daerah pendudukan Portugis. Pada saat awal Indonesia merdeka, Presiden Soekarno menetapkan bahwa seluruh wilayah yang dahulu merupakan bekas pendudukan Belanda di daerah Hindia Belanda adalah wilayah Indonesia. Sehingga yang diakui sebagai bagian dari Indonesia di Pulau Timur pada awal kemerdekaan pada saat itu hanya Nusa Tenggara Timur, sedangkan Timor Leste alias Timur Timur bukan merupakan bagian dari Indonesia. Hal itu berlangsung sampai di tahun 1974 pada saat terjadi revolusi Anyelir di negara Portugal, yang mana revolusi ini adalah sebuah kudeta yang terjadi di Portugal atas sistem pemerintahan mereka yang dilakukan oleh militer Portugal. Ternyata dari revolusi Anyelir ini, maka Portugal didesak untuk melepaskan wilayah-wilayah koloni mereka termasuk Timor Leste alias Timur Timur. Karena informasi ini beredar dan sampai ke telinga warga alias masyarakat dari Timur Timur, maka kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah lepas dari pendudukan Portugis sehingga partai politik di Timur Timur saat itu mengambil peran kepemimpinan. Ada beberapa partai politik yang saat itu beradu gagasan soal nasib Timur Timur, yang mana setidaknya ada 3 partai politik yang paling menonjol, yaitu UDT, Apodeti, dan Fretilin. Partai UDT awalnya pro terhadap pendudukan Portugis, tetapi kemudian partai ini menginginkan Timur Timur untuk merdeka dan melawan. Partai Apodeti justru menghendaki jika Timur Timur bergabung dengan Indonesia karena menurut mereka Indonesia bisa membantu untuk memajukan daerahnya. Kemudian ada Partai Fretilin yang merupakan kelompok Marxis dan sejak awal Fretilin ini ingin Timor Leste merdeka dan bebas dari negara manapun. Partai UDT dan Partai Fretilin saat itu sempat beraliansi alias berteman bersama sebelum akhirnya mereka bertikai karena tepat pada Agustus 1975 Partai UDT melakukan kudeta terhadap pemerintahan kolonial Portugis di Timor Timur. Partai UDT yang kalah kemudian lari kocar-kacir, lalu sebagiannya lari Partai UDT yang kalah kemudian lari kocar-kacir, lalu sebagian dari yang lari tersebut menuju ke daerah NTT. Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin yang menguasai Dili kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste. Pada saat Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan, kemudian muncul pertanyaan, apakah hidup mereka lantas akan gembira karena kemerdekaan itu? Jawabannya adalah tidak. Partai UDT yang saat itu kocar-kacir dan lari ke NTT Indonesia memutuskan untuk beraliansi dengan Indonesia sehingga total ada Partai Apodeti, UDT, Kota, Trabalhista yang mendukung Timor Timur untuk masuk ke Indonesia. Jadi bisa dikatakan Partai Fretilin berjuang sendirian untuk memerdekakan Timor Timur karena berbagai partai yang Bang Ari udah sebutkan tadi memihak kepada Indonesia dan membuat deklarasi Balibo tepat pada 30 November 1975. Nah, deklarasi Balibo ini adalah sebuah deklarasi rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan bangsa Indonesia. Dari sini sudah terbentuk dua kubu yang saling bertentangan nih. Ada yang ingin Timor Timur bergabung dengan Indonesia dan ada yang ingin Timor Timur merdeka membentuk negara sendiri. Dari deklarasi Balibo
Salibo inilah yang merupakan awal mula pertempuran yang akan terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste. Tapi sebelum masuk ke dalam pertempuran antara Indonesia dan Timor Timur, muncul pertanyaan, mengapa saat itu Indonesia ngebet banget untuk menjadikan wilayah Timor Timur menjadi bagian dari wilayah Indonesia? Bukankah Indonesia nggak ada kepentingan apapun dengan Timor Timur, dan bukankah Timor Timur berhak merdeka karena mereka merupakan bekas jajahan Portugis? Kalau kita lihat dari kepentingan rezim di Indonesia dan tensi politik internasional waktu itu, sebenarnya penyerangan itu adalah karena rezim Soeharto. Rezim Soeharto saat itu sedang anti-antinya dengan komunisme dan apapun golongan yang dianggap kiri. Nah, tepat banget kan? Karena Fretilin pada saat itu adalah partai sayap kiri yang populer dengan ideologi Marxisnya. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memulai persiapan untuk menyerbu Timor Timur dan menghabisi Fretilin. Persiapan Indonesia pada saat menyerang Timor Timur ternyata mendapat dukungan juga oleh Amerika dan Australia, yang mana kedua negara ini sama-sama tidak ingin kawasan Asia Tenggara dikuasai oleh komunis. Itulah sebabnya saat itu ada perang Vietnam yang dijalankan oleh Amerika, karena Amerika benar-benar gak mau banget ada komunis di Asia Tenggara, teman-teman. Indonesia sudah mulai bergerak dengan meluncurkan mata-mata mereka sejak tahun 1974 ke daerah Timor Timur dengan sebuah operasi militer intelijen yang bernama Komodo. Pada saat itu, Yoga Sugama dan Ali Murtopo merupakan pemimpin dalam operasi intelijen ini. Operasi ini berhasil mengumpulkan informasi bahwa ada kelompok politik di Timor Timur yang akan mendeklarasikan kemerdekaan, dan kelompok politik itu adalah Fretilin dengan paham Marxis komunis modern. Operasi susulan pun dilakukan oleh Indonesia dengan nama Operasi Flamboyan yang terjadi pada Februari 1975, yang mana pada saat itu tentara menyusup dengan memakai outfit casual dan topi koboi. Puncak dari semua ini terjadi pada 7 Desember 1975, yang mana pada saat itu diadakanlah operasi militer besar-besaran yang dinamakan dengan Operasi Seroja. Dalam Operasi Seroja ini, fakta uniknya ada tokoh-tokoh bangsa yang terkenal saat ini tergabung di dalam Operasi Seroja, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Luhut Binsar Panjaitan diterjunkan dalam operasi ini. Perlu diketahui bahwa Operasi Seroja ini benar-benar kontak tembak dengan Fretilin, teman-teman, yang artinya mereka baku tembak satu sama lain dengan menggunakan senjata, dan banyak dari Indonesia yang meninggal dan juga banyak dari pihak Fretilin yang meninggal. Ternyata Amerika Serikat juga berada di balik Operasi Seroja, dan salah satu peran Amerika pada saat itu adalah memberikan bantuan persenjataan untuk serdadu Indonesia. Keterlibatan Amerika Serikat atas serangan ini terbongkar saat dokumen intelijen Amerika Serikat dibuka, dan ada sebuah catatan yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengetahui jika Indonesia akan mengambil alih Timor Timur sejak Juli 1975. Pertempuran Indonesia di Timor Timur ini dianggap oleh Indonesia sebagai sebuah pembersihan dari pengaruh komunis serta menyelamatkan rakyat Timor Timur dari pengaruh Fretilin. Namun jika dilihat dari sudut pandang masyarakat Timor Timur, penyerangan ini justru dianggap sebagai sebuah invasi yang menyengsarakan rakyat. Menyengsarakan rakyat. menyengsarakan rakyat itu. Menyengsarakan rakyat. Operasi Seroja di Timur Timur ini ditandai dengan kekerasan dan banjir darah, yang mana korban jiwa yang tercatat dari pihak Timor Timur mencapai ratusan ribu jiwa. Fretilin saat itu benar-benar diburu seperti seorang bandit kelas kakap oleh KKO alias Kopassus Indonesia. Dan pada akhirnya Fretilin berhasil ditundukkan oleh TNI dan mereka menyerah, sehingga Timor Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia. 1 tahun setelah Operasi Seroja, Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia di tahun 1976. Dengan bergabungnya Timor Timur ke Indonesia, saat itu ada berbagai macam respon. Ada rakyat Timor Timur yang bahagia karena telah bergabung dengan Indonesia, namun ada juga yang ternyata masih memiliki kemauan untuk merdeka. Banyak dari masyarakat Timor Timur yang ternyata masih menginginkan untuk merdeka dan lebih memihak kepada Partai Fretilin, sehingga mereka membentuk sebuah gerakan bawah tanah alias gerakan sembunyi-sembunyi. Gerakan bawah tanah inilah yang nantinya akan memicu tragedi Santa Cruz yang merupakan penembakan terhadap ratusan rakyat Timor Timur di sebuah pemakaman sampai membuat Indonesia dikecam oleh dunia, serta membuat gerakan bawah tanah Fretilin semakin menguat. Sebelum tragedi Santa Cruz, masyarakat Timor Timur pada hakikatnya hidup seperti masyarakat Indonesia pada umumnya sejak bergabung dengan Indonesia di tahun 1976 tersebut. Mereka mendapatkan bantuan pemerintah, listrik dari pemerintah Indonesia, bantuan pendidikan, dan jalur perkapalan sudah tersedia melalui Timor Timur. Sampai pada akhirnya muncullah kekacauan di tahun 90-an yang dimulai dari tragedi Santa Cruz itu, teman-teman. Kemudian menjadi semakin kacau dan kacau yang ditambah lagi dengan krisis moneter 98, sehingga Timor Timur pada akhirnya lepas dari Indonesia. Tragedi Santa Cruz bermula saat 3 bulan menjelang Hari Raya Natal 1991, yang mana pada saat itu rakyat Timor Timur mendapatkan kabar bahwa delegasi parlemen dari Portugal akan datang untuk mengunjungi Timor Timur. Hal ini membuat Indonesia berpikir, lah untuk apa mereka datang ke Timor Timur? Mau menghasut rakyat Timor Timur ya? Niatan Portugal untuk datang ke Timor Timur ditolak oleh Presiden Soeharto yang pada saat itu masih menjabat. Faktanya di tahun 1991 itu, mayoritas rakyat Timor Timur udah nggak srek dengan Indonesia. Mereka seperti udah kehilangan kepercayaan dan bener-bener pengen pisah aja dengan Indonesia lalu buat negara sendiri. Aduh. Apa yang dilakukan oleh Indonesia pada Timor Timur saat itu ya? Pastinya niatan
mereka ini digaungkan sembunyi-sembunyi karena kalau ketahuan pemerintah Indonesia, provokatornya bisa hilang tiba-tiba tanpa aba-aba. Ya tahu sendirilah rezim Orde Baru kayak apa. Melawan pemerintah, auto hilang. Niat kedatangan parlemen Portugal di Timur Timur ini disambut baik oleh rakyat Timur Timur, khususnya bagi para pemuda yang pro akan kemerdekaan Timur Timur. Namun karena mereka nggak pengen ketahuan pemerintah Indonesia, jauh-jauh hari sebelum kedatangan parlemen Portugal itu, para pemuda yang pro akan kemerdekaan Timur Timur melakukan perlawanan bawah tanah, yang mana mereka melakukan gerakan secara sembunyi-sembunyi untuk menyambut kedatangan dari parlemen Portugal. Sayangnya, pergerakan mereka secara diam-diam diketahui oleh intelijen dari Indonesia yang saat itu menyamar. Untuk menyambut parlemen Portugal, para pemuda yang pro akan kemerdekaan Timur Timur membuat berbagai macam spanduk untuk menyambut kedatangan parlemen dari Portugal di gereja motel Kota Dili. Gerak-gerik pemuda yang pro akan kemerdekaan Timur Timur pun diawasi terus oleh anggota TNI yang menyamar. Pada 27 Oktober 1991, intelijen Indonesia kemudian mengirimkan sekelompok provokator, yang mana provokator ini diberi tugas untuk mengejek aktivis yang pro akan kemerdekaan Timur Timur dan memancing mereka untuk baku hantam. Anak-anak muda di Timur Timur pun akhirnya terpancing dan terjadilah perkelahian yang berlangsung saat itu. Tepat pada pagi hari di tanggal 28 Oktober 1991, jasad dari seorang aktivis yang pro akan kemerdekaan Timur Timur yaitu Sebastião Gomes ditemukan tergeletak di gereja motel Kota Dili. 2 minggu setelah kejadian itu, tepatnya di tanggal 12 November 1991, Pastor Alberto Ricardo memimpin misa arwah untuk memperingati kematian Gomes, yang mana kegiatan ini diikuti oleh ribuan umat Katolik Timur Timur. Pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, prosesi misa arwah pun selesai dilakukan, mana sekitar 500 orang keluar dari gereja dan membentangkan spanduk yang bergambar Sanana Gusmao yang merupakan pemimpin dari gerakan kemerdekaan Timur Timur. Sambil berjalan menuju ke pemakaman Santa Cruz, orang-orang pada saat itu meneriakkan kata-kata Timor Leste, Timor Leste, Timor Leste. Iringan pengunjuk rasa itu pun berjalan sekitar 4 km menuju ke pemakaman Santa Cruz tempat Gomes akan dimakamkan. Ternyata Kompi Batalion TNI dan Kompi Batalion Brimob sudah menunggu mereka di depan pemakaman Santa Cruz sambil memegang senapan otomatis dan berpakaian preman. Iring-iringan pun langsung ditembak secara membabi buta hingga menyebabkan banyak dari warga sipil yang tewas saat itu, sedangkan beberapa di antaranya berlindung di balik batu nisan. Kejadian yang dilakukan oleh Indonesia ini benar-benar sangat keji karena sedikitnya ada 250 warga Timur Timur yang tewas dalam peristiwa penembakan itu, teman-teman. Sampai penembakan ini sempat direkam secara diam-diam oleh Max Toll yang saat itu sedang membuat liputan untuk televisi di Britania Raya Inggris. Setelah kejadian itu, rekaman dari Max Toll beredar di luar negeri dan Indonesia pun mendapatkan kecaman keras dari seluruh dunia. 2 hari setelah tragedi penembakan Santa Cruz, Jenderal Tri Sutrisno yang merupakan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia angkat bicara dan beliau mengatakan, tentara tidak bisa diremehkan karena pada akhirnya kami harus menembak mereka. Perusuh seperti mereka ini harus ditembak dan mereka pasti kami tembak, ujar Tri Sutrisno. Jenderal Tri Sutrisno juga mengatakan di hadapan anggota DPR bahwa pengunjuk rasa pada saat itu memprovokasi TNI. Pada 20 November 1992, Sanana Gusmao yang merupakan pemimpin dari gerakan kemerdekaan Timur Timur pun ditangkap. Kemudian, Markas Besar Angkatan Darat melalui Dewan Kehormatan Militernya langsung mencopot Mayor Jenderal Sintong Panjaitan dan seluruh asistennya karena peristiwa itu. Menurut Mayor Jenderal Sintong Panjaitan, sebenarnya ada pihak ketiga dalam peristiwa penembakan Santa Cruz, tetapi beliau tidak ingin menyebutkan pihak itu secara jelas. Menurut mantan Komandan Kopassus yaitu Prabowo Subianto, beliau pada saat itu mengatakan bahwa tindakan penyerangan di Santa Cruz tidak taktis secara militer. Kemudian, aktivis di seluruh dunia pun menyatakan sikap solidaritas terhadap kejadian di Timur Timur, yang mana akhirnya Senator Amerika Serikat meminta kepada Presiden George Bush untuk membantu Timur Timur dalam menentukan nasib mereka sendiri. Tragedi Santa Cruz di era rezim Soeharto sebenarnya menambah daftar panjang dari kegelapan dalam Orde Baru. Dan tragedi Santa Cruz menjadi titik balik yang menimbulkan tekanan yang sangat besar pada Indonesia terkait penanganannya atas Timur Timur. Kelompok pro kemerdekaan di Timur Timur semakin menguat dan mereka mulai menggaungkan kemauan mereka untuk lepas dari Indonesia tanpa perlu sembunyi lagi. Berbicara soal kelompok kemerdekaan Timur Timur, maka hal ini tidak akan lepas dari tokoh yang bernama Sanana Gusmao, Jos Ramos Horta, dan Mari Alkatiri. Rezim Orde Baru benar-benar mendapatkan pukulan telak tanpa ampun tepat pada saat krisis moneter yang menghantam Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 yang puncaknya di tahun 1998. Krisis moneter ini membuat suara kemerdekaan Timur Timur meraih momentum yang sangat tinggi dan didukung oleh kelompok reformis Indonesia. Setelah Presiden Soeharto lengser tepat pada tahun 1998, Presiden Habibie kemudian menggantikan jabatan beliau sebagai presiden. Presiden Habibie lah yang kemudian memberikan penawaran serta menyetujui adanya referendum dari Timur Timur. Saat itu, Habibie memberikan 2 pilihan kepada rakyat Timur Timur, yaitu merdeka dari Indonesia atau mendapatkan otonomi khusus dari Indonesia. Timur Timur pun mengadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999. Sebenarnya, tanpa perlu diprediksi lagi, lewat referendum itu sebanyak 78,5% rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka dibanding yang ingin menerima tawaran otonomi khusus dari Presiden Habibie. Hal inilah yang membuat rakyat Timur Timur bersuka cita dan berbahagia karena hasil tersebut, sehingga mau tidak mau Indonesia harus angkat kaki dari wilayah Timur Timur karena mereka akan merdeka. Pada tahun 1999, semua orang Indonesia dievakuasi dari wilayah Timur Timur dan warga Indonesia terakhir yang meninggalkan Timur Timur adalah para prajurit TNI dan polisi. Perginya TNI dan polisi dari Timur Timur ini membuat suasana menjadi haru dan penuh tangisan antara aparat keamanan Indonesia dan rakyat
Timur Timur pada saat itu, teman-teman. Ternyata lepasnya Timur Timur ini membuat Presiden Habibie dikritik habis-habisan oleh masyarakat Indonesia, termasuk dari para pejuang dan para pejabat politik. Namun ada satu kata yang sebenarnya sangat menusuk yang dikeluarkan oleh Presiden Habibie atas peristiwa kemerdekaan itu. Beliau mengatakan bahwa Timur Timur itu ibaratkan duri, ketika ditarik maka hal itu akan sangat menyakitkan, namun lambat laun sakitnya akan hilang untuk selamanya. Dan dengan terlepasnya Timur Timur dari pangkuan Indonesia, membuat Habibie akhirnya dimintai pertanggungjawaban oleh anggota DPR. Hal inilah yang sebenarnya juga merupakan alasan mengapa beliau tidak melanjutkan perannya lagi sebagai presiden dan tidak ingin mengikuti pemilu sebagai presiden Indonesia pada periode selanjutnya. Pada tahun 2002, Timur Timur akhirnya mendapatkan pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste, dan Sanana Gusmao diangkat menjadi presiden pertama dari negara Timor Leste. Oke teman-teman, itulah tadi kisah menarik tentang Timor Leste dan Indonesia, yang mana semoga dari kisah ini kita dapat belajar dan menambah pengetahuan serta wawasan kita terkait dengan sejarah Indonesia, khususnya di era rezim Orde Baru. Banyak yang mengatakan dari peristiwa ini Indonesia tidak konsisten dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menolak penjajahan karena rakyat Timor Leste merasa dijajah Indonesia dan diinvasi oleh Indonesia pada Operasi Seroja. Namun di sisi lain, Indonesia juga mengatakan bahwa pencaplokan wilayah Timur Timur adalah untuk menyelamatkan Indonesia dari pengaruh komunis. Jadi pendapat mana yang benar menurut kamu berdasarkan kisah yang Bang Ari ceritakan tadi? Indonesia ingin lepas dari pengaruh komunis atau Indonesia menjajah Timor Leste? Lepas dari itu semua, kita patut bersyukur bahwa Indonesia sampai sekarang masih utuh sebagai negara kesatuan yang merdeka. Dan biarkanlah sejarah itu menjadi pelajaran bagi kita dan anak-anak kita di masa depan. Semoga Indonesia dan Timor Leste bisa saling menjaga kerukunan yang baik sebagai negara yang berdaulat di masa sekarang serta di masa yang akan datang. Semoga penjelasan Bang Ari juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.